entah persekutuan apapun gitu ya. Lalu kita terlibat di dalam, mungkin di dalam persekutuan itu ada bahasa-bahasa lidah gitu ya, ada bahasa-bahasa roh gitu, silakan saja gitu kan. Tetapi kalau akhirnya tidak membangun iman, artinya tidak membuat engkau mengerti dan mengenal Allah atau mengenal kebenaran ya, itu sebenarnya dipertanyakan bahasa itu. Itu jangan-jangan tuh hukuman Tuhan loh. Tuhan murka loh, Tuhan marah, Tuhan hukum, Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan sedang meninggalkan persekutuan itu sebenarnya. Kenapa? Karena bikin kamu gak ngerti. Kalau di dalam persekutuan, di dalam Tuhan, pengenalan akan Allah itu tidak ada gitu ya. Justru membuat kamu bingung, membuat kamu makin tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Justru itu tanda Allah tidak ada di sana. Tidak ada Allah di sana, Allah telah meninggalkan persekutuan itu. Karena tidak ada pengenalan akan Allah di sana. What for gitu. Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan pada malam hari ini kembali saya menyapa kita semua. Masih di rumah saja, kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan sekalipun di rumah saja. Biarlah kita terus makin terbakar oleh kebenaran firman Tuhan. Kita makin disulutkan apinya untuk kita berkobar-kobar gitu ya di dalam pendengaran akan firman Tuhan. Dan sebelum saya mulai, saya melanjutkan untuk tema kita mengenai seputaran karunia-karunia roh. Salah satunya pada kesempatan ini melanjutkan yang mengenai karunia bahasa roh gitu ya. Jadi saya coba menuntaskan, jadi dari perkara hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, lalu muncul karunia-karunia roh yang dimana kita akan bahas penekanannya pada kasus Rasul Paulus mengingatkan bagaimana harusnya kita memperlakukan bahasa roh dan apa itu karunia bahasa roh gitu ya di dalam jemaat di Korintus gitu ya. Dan sebelum saya mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini. Kembali kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan untuk kembali dipertemukan dengan firman-Mu yang kekal itu. Dan biarlah kami boleh semakin hari mengenal Kristus di dalam kebenarannya. Semakin hari iman kami dibangun oleh karena pengertian daripada firman Allah, perkataan Allah yang kekal itu turun atas kami. Dan menyadarkan kami, membuatkan kami sebuah pengertian sehingga iman kami tidak sekedar iman membabi buta. Terima kasih Bapak, terlebih lagi untuk setiap rekan-rekan yang ada di rumah saja, jemaat-Mu Tuhan, urapi hati dan pikirannya juga untuk hamba-Mu ini, kiranya Tuhan sendiri berkata-kata melalui ucap bibir hamba-Mu ini, agar pengertian firman Tuhan yang sejati boleh kami terima dan kami diberkati oleh perkataan Allah. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu yang kudus, hamba-Mu berdoa. Amin. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayat 20 sampai 25. Nah, di bagian ini saya akan pecah menjadi 3 pembahasan gitu ya. Ayat 20 sampai 25 saya akan bacakan terlebih dahulu buat setiap kita. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Ini kalimat tanda seru gitu ya. Ini menarik ya, nanti kita coba akan bahas. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Nah, saya akan
pecah menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dan ini katanya ada tanda seru. Jadi artinya satu penekanan, peringatan, kalimat perintah gitu ya, supaya jemaat ya, di dalam jemaat Korintus yang dibangun oleh Rasul Paulus gitu ya, sadar gitu kan, supaya ada satu kesadaran gitu ya, dibangunkan dalam pemikirannya. Kadang seringkali jemaat Korintus ini kompleks ya. Kemarin saya sudah coba singgung. Jadi Rasul Paulus mencoba membangun jemaat Korintus, karena jemaat Korintus ini banyak pengajar-pengajar yang membawa, katakanlah gitu ya, satu rasa baru gitu kan di dalam persekutuan mereka. Misalnya ada pengajar yang memiliki satu pesona bahasa roh gitu ya, pesona bahasa lidah misalnya. Lalu dalam persekutuan itu sepertinya persekutuan dengan misalnya gitu kan, hamba Tuhan A gitu ya, itu lebih berkuasa gitu ya. Hamba Tuhan A itu kayaknya lebih memiliki hadirat Tuhan, ada kuasa daripada Allah, ada lawatan di sana kalau kita berada dalam persekutuannya, karena dia memiliki karunia bahasa roh yang tidak dimiliki oleh rasul lain, bahkan Paulus gitu ya. Bahkan Paulus pun dipertanyakan kerasulannya. Jadi Paulus dihajar begitu rupa ya. Jadi mereka ini jahat untuk mencoba mengambil domba-domba gitu ya, domba-dombanya Tuhan gitu ya. Jadi dia ingin mencuri domba-domba itu, membuat domba-domba itu menjadi tersesat gitu ya. Jadi begitu jahatnya orang seperti ini ya, mau menyesatkan jemaat, mau menyesatkan domba gitu, mau mencuri domba sebenarnya. Jadi Rasul Paulus menekankan bahwa kepada setiap orang gitu ya, yang memiliki kemampuan karunia lidah atau memiliki karunia bahasa roh gitu ya. Jadi jangan sampai engkau terpesona, jangan sampai engkau akhirnya tersesat oleh pengajaran yang demikian. Tapi Rasul Paulus respect, bukan tidak ada bahasa roh, silakan, tetapi ada bagian-bagian nanti mungkin di sesi berikutnya saya akan coba bahas gitu ya. Yang saat ini saya akan coba bahas di 3 bagian ini dulu gitu ya, di ayat 20 sampai ayat yang ke-25 ya. Jadi Rasul Paulus pun mencoba untuk menjaga, memproteksi jemaat gitu ya, supaya di dalam jemaat ini mereka sadar gitu loh, bahwa ini loh, jangan sampai ada yang jahat gitu ya, berpikir demikian bahwa ketika orang memiliki bahasa lidah misalnya atau bahasa roh, lalu memiliki satu Roh Kudus ada dalam diri orang itu, urapan yang lebih spesial gitu ya. Jadi lebih dispesialkan, lebih disanjung, lebih menekankan pada satu fenomena yang demikian gitu loh. Yang sebenarnya gitu ya, dan di bagian kedua ini yang saya coba akan bahas gitu ya, di ayat 21 sampai ayat yang 22 ya. Bagian kedua saya akan bahas ya, yaitu ketika dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara. Tuhan akan berbicara kepada bangsa ini, kepada bangsa Israel, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Ya, ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman. Ya, sekali lagi saya ulangin. Karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman. Ya, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Bukan tuh ya, bukan untuk yang beriman, tetapi tidak orang yang beriman ya. Bukan orang beriman ya. Untuk orang yang tidak beriman justru. Sedangkan karunia untuk bernubuatnya. Jadi bahasa roh dan nubuat ya. Jadi pernyataan Allah gitu ya. Nubuatan itu kan pernyataan Allah, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dibandingkan dengan nubuat, tanda. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi bahasa roh tanda untuk orang yang tidak beriman, justru nubuatan tanda orang beriman, untuk orang beriman. Nah, apa ini kutipan yang di dalam Rasul Paulus kutip ini di dalam Yesaya 28 gitu ya. Apa maksudnya gitu ya? Ini adalah tanda daripada murka Allah sesungguhnya. Maka kenapa Rasul Paulus mengutip gitu kan, di dalam Taurat ada tertulis.
Bayangkan ya, misalnya Tuhan ingin berfirman, ingin menyampaikan isi hatinya, ya, menyampaikan isi hatinya. Lalu dia mau menyampaikan isi hati Tuhan, dia lewat bangsa lain. Suruh bangsa lain untuk berbicara, yang dimana bangsa lain ini sebagai bahasa asing gitu ya, mengatakan, menyampaikan kepada mereka, tentulah mereka tidak mengerti. Ya, ini satu penggambaran bahwa Allah marah. Tuhan ingin berbicara, membiarkan kamu tidak mengerti. Justru ini sebagai penghukuman daripada Tuhan. Ini sebagai tanda bahwa bangsa Israel itu ditinggalkan Allah. Tuhan mau ngomong pakai bangsa lain, bangsa asing, bahasanya yang asing, yang engkau nggak mengerti, itu tanda Tuhan meninggalkan engkau. Jadi tanda murka Allah sebenarnya. Bayangkan, Allah berfirman, ingin menyampaikan isi hatinya, lalu kita nggak mengerti. Bukankah artinya tandanya Tuhan marah gitu loh. Membiarkan kita nggak mengerti. Murka Allah gitu loh. Tanda murka Allah. Tetapi hal-hal kayak begini tanda murka Allah ini gitu ya. Justru dikejar-kejar oleh orang. Coba bayangkan kalau misalnya di dalam satu persekutuan ada seorang pengajar gitu kan. Katakanlah rasul pada waktu itu. Saingannya Rasul Paulus misalnya, entah siapa gitu ya. Ada pengajar lalu dia mengajar dalam persekutuan. Lalu dia berkata-kata dengan bahasa lidah begitu fasih gitu ya. Bahasa rohnya gitu kan. Katakanlah demikian. Lalu saya mendengar, saya nggak ngerti pernyataan Allah itu. Bukankah itu artinya Tuhan tidak membuat saya mengerti itu? Membuat saya ini dalam muka Allah karena saya dibuat tidak mengerti. Sama seperti bangsa Israel. Tuhan menyatakan kebenarannya, ingin menyatakan isi hatinya, menyatakan perkataannya yang hidup, menyatakan firman-Nya. Lalu disampaikan dengan bahasa asing sehingga orang Israel ini tidak mengerti. Bayangkan, berarti kan Tuhan marah itu. Tanda murka Allah. Tanda Tuhan meninggalkan. Kenapa? Karena kita dibuat tidak mengerti. Sekalipun disampaikan gitu ya. Tidak mengerti, bayangkan. Ini tanda dihukum Tuhan. Tanda Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Nah, tanda ini justru yang dicari oleh orang-orang pada waktu itu, jemaat di Korintus gitu loh. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kembali. Mengingatkan kembali, mungkin di dalam kelompoknya sudah ada yang terkontaminasi gitu ya. Lalu mendirect jemaat-jemaat yang lain untuk bergabung dengan pengajaran yang baru ini. Dengan sebuah fenomena gitu kan. Dengan sebuah, katakanlah ada urapan lebih, ada satu special blessing gitu ya. Karena ada karunia bahasa roh gitu kan. Yang sebenarnya mereka nggak ngerti. Dibuat nggak ngerti, tapi terpesona iya. Ya. Dibuat terpesona, tapi tidak mengerti. Nah ini Rasul Paulus menekankan, mengingatkan, menyadarkan. Ingat loh, dulu gitu kan, bangsa Israel di dalam kitab para nabi. Maka dikutip oleh Rasul Paulus mengenai hal demikian sebagai tanda supaya engkau sadar. Itu tanda justru bukan untuk orang beriman. Maka digabungkan antara, disejajarkan antara bahasa roh tadi dengan bernubuat. Selalu ditekankan untuk pernyataan Allah. Rasul Paulus ingin menekankan supaya engkau mengerti kebenaran. Supaya engkau mengenal Allah gitu loh. Gimana caranya? Ya engkau bernubuat. Artinya engkau menyampaikan dengan bahasa yang jelas gitu. Yang dimengerti oleh orang lain mengenai kitab para nabi. Engkau sampaikan kebenaran itu. Engkau ulas, engkau bahas gitu ya. Engkau coba detailkan, engkau coba kupas lagi perkataan-perkataan kitab para nabi. Maksud daripada Allah di dalam nubuatan para nabi. Apa itu maksudnya buat saya? Buat jemaat. Jadi sehingga saya tahu apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan. Ini pernyataan Allah, isi hati Tuhan. Jadi seringkali jemaat-jemaat ini sudah mulai terkontaminasi, nggak mudah gitu ya. Rasul Paulus ini berjuang begitu rupa, mengasihi jemaat Korintus. Tapi seringkali jemaat Korintus sudah banyak yang disesatkan, sudah banyak yang terkontaminasi. Maka Rasul Paulus harus berjuang dengan keras. Mengembalikan kembali apa itu karunia roh. Apa itu tujuan dari karunia roh. Salah satu di dalamnya ada bahasa roh. Ya. Nanti konten berikutnya kita akan coba bahas.
ada satu sistem gitu kan yang dibuat oleh Rasul Paulus dalam kebenaran firman Tuhan untuk bisa menjaga, memproteksi, ada antivirusnya gitu ya, supaya jemaat tidak terkontaminasi gitu ya. Nah, di bagian ini saya melihat bahwa kalau kita gitu ya dalam pertumbuhan iman kita tuh harus menjadi pribadi yang harusnya semakin hari semakin dewasa iman, maka semakin dewasa pengertian, semakin dewasa di dalam pengenalan kita akan Tuhan melalui kebenaran, lewat pengertian, lewat analisa kita terhadap kebenaran, lewat kita menguji terus gitu kan, mendalami gitu ya kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mendapat prinsip-prinsip yang baik gitu dalam kebenaran, sehingga kita bisa berpegang itu perkataan Allah yang dengan kesadaran kita, yang menyadarkan kita sebagai manusia gitu ya, apa yang harus saya kerjakan dalam hidup saya yang sementara. Harusnya kita makin bertumbuh gitu ya. Jangan sampai kita seperti bayi gitu ya. Bayi waktu lahir gitu ya, saya punya anak gitu ya, dia lapar, dia bilang oe-oe. Dia mau pup, oe-oe. Dia sakit sumbeng, oe-oe. Semuanya bahasanya oe-oe. Kita orang tua bingung. Oh, pikir dia ngantuk, kita ayun. Oe-oe gitu kan, masih oe-oe. Kita nggak tahu, oh ternyata dia lapar. Ya, kita kasih susu, ya kan dia oe-oe lagi. Kita pikir dia lapar. Kita kasih susu, nggak taunya dilepeh. Oh, ternyata dia mau pup. Oe-oe lagi, oh ternyata dia sakit perutnya. Wah, kita bingung gitu kan, bahasanya oe-oe, kita nggak tahu ini bahasanya artinya apa nih oe-oe itu. Bayangkan, apakah kita di dalam pengertian kita hanya berbahasa ABC, 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 lalu kita nggak ngerti nih, orang lain bikin nggak ngerti. Hati-hati, kalau di dalam persekutuan, kita di dalam ibadah misalnya gitu ya, persekutuan apapun gitu ya, lalu kita terlibat di dalam, mungkin di dalam persekutuan itu ada bahasa-bahasa lidah gitu ya, ada bahasa-bahasa roh gitu, silakan saja gitu kan. Tetapi kalau akhirnya tidak membangun iman, artinya tidak membuat engkau mengerti dan mengenal Allah atau mengenal kebenaran ya, itu sebenarnya dipertanyakan bahasa itu. Itu jangan-jangan tuh hukuman Tuhan loh. Tuhan murka loh, Tuhan marah, Tuhan hukum, Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan sedang meninggalkan persekutuan itu sebenarnya. Kenapa? Karena bikin kamu gak ngerti. Kalau di dalam persekutuan, di dalam Tuhan, pengenalan akan Allah itu tidak ada gitu ya, justru membuat kamu bingung, membuat kamu makin tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Justru itu tanda Allah tidak ada di sana. Tidak ada Allah di sana. Allah telah meninggalkan persekutuan itu. Karena tidak ada pengenalan akan Allah di sana. What for gitu loh. Tapi ini yang seringkali dicari oleh orang-orang, beberapa orang oknum-oknum daripada jemaat Korintus gitu ya. Dan oknum-oknum pengajar gitu ya, untuk membangun, merebut domba-domba yang sudah, jemaat yang sudah dibangun oleh Rasul Paulus gitu pada waktu itu. Bayangkan, mereka mau mengambil kembali dengan cara yang demikian, seolah-olah mereka penuh dengan Roh Kudus karena mereka bisa fasih berbahasa roh gitu ya. Bayangkan, ini sungguh jangan sampai kita terjebak di dalam hal yang demikian. Kalau teman-teman punya karunia bahasa roh, silahkan gitu loh, uji gitu ya. Ada nanti beberapa peraturan dalam pertemuan jemaat. Mungkin nextnya kita akan bahas itu. Ya, saya lanjutkan lagi di bagian ketiga. Ayat 23 sampai 25, saya bacakan ulang. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuk orang-orang luar atau orang yang tidak beriman. Tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Ya, karena dia masuk membuat orang nggak mengerti. Bagaimana mungkin akhirnya engkau bisa merangkul jiwa? Bagaimana mungkin engkau bisa memenangkan jiwa ketika jiwa yang datang itu justru membuat takut mereka, justru membuat mereka ini apaan ya? Justru membuat mereka ini kok seperti orang gila ya, seperti orang-orang yang apaan sih? Apakah Tuhan demikian gitu loh? Tuhan mana jadinya yang membuat mereka nggak mengerti? Nggak membawa mereka kepada pengenalan akan Allah. Jadi buat apa gitu kan? Apakah jiwa ini akan dimenangkan dengan demikian?
Alkitab mencatat tidak demikian. Ayat 24 dikatakan. Tetapi kalau semua bernubuat, nah tadi pembanding bahasa karunia-karunia roh ya, bahasa roh dan bernubuat. Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman ya. Kalau bahasa roh tadi, orang akan bilang kamu gila. Tapi kalau bernubuat, masuk orang tadi, ia akan diyakinkan. Ya. Diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Jadi ketika dia diyakinkan, dia beriman, yang menjadi orang akhirnya percaya kepada kebenaran, karena semuanya itu dipertanggungjawabkan, karena diselidiki. Jadi iman seseorang, iman kekristenan sejati adalah iman yang dibangun atas pengertian dengan kesadaran akan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya mereka mengerti, mereka tertanam dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Ini sebenarnya, ya. Karena mereka menyelidiki, sama seperti benih. Ketika benih itu mencari unsur hara di dalam tanah, dia berakar. Sama seperti orang ketika menyelidiki kebenaran, mengerti kebenaran, sama seperti benih yang akhirnya mencari unsur hara sehingga dia berakar, kuat, kokoh. Nah, kemana akan bertumbuh menghasilkan buah sebagaimana mestinya. Jadi ketika kita mengerti akan firman Tuhan, disitulah kita sedang menanamkan iman kekristenan. Karena firman Tuhan tidak pernah, kuasa Roh Kudus tidak pernah mematikan fungsi rasio kita, pikiran kita, akal sehat kita. Tidak pernah memanipulasi demikian. Tapi justru kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita sama-sama menyelidiki kebenaran firman Tuhan, sehingga makanya waktu kita mendiskusikan kebenaran firman Tuhan, ada orang masuk lalu mengerti, lama-lama dia tahu, oh seperti ini ya. Ini loh yang diinginkan. Ini loh pertumbuhan yang sejati. Ini loh memenangkan jiwa yang sesungguhnya seperti ini. Memenangkan jiwa yang seperti ini. Membawa mereka mengerti apa itu kebenaran. Mengerti siapa itu Yesus. Mengerti siapa itu Allah. Lewat kebenaran firman Tuhan. Lewat pembahasan, pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Menyelidiki kebenaran firman Tuhan dengan baik. Lalu menyampaikan kepada mereka isi hati Tuhan. Semacam pendalaman Alkitab gitu jadinya. Ini iman yang sejati ditanam. Ini jiwa-jiwa dimenangkan dengan cara demikian. Bukan cara memberikan satu pengalaman. Tanda petik Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus gitu ya. Dengan berbahasa roh. Ya, dengan berbahasa lidah. Namun tidak ada yang mengerti. Tidak ada yang mengerti. What for? Minggu lalu sudah kita bahas. Sia-sia keluar di udara. Sia-sia perkataan itu keluar di udara. Lebih baik 5 kata. Untuk bisa. Lebih baik bicara 5 kata tapi orang ngerti. Daripada beribu-ribu kata orang nggak ngerti. Saya lanjutkan di ayat 25. Segala rahasia yang terkandung di dalamnya, oleh semua segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Sehingga mereka yang tadinya asing, yang mereka tidak mengerti, yang tidak beriman, lalu mereka mendengar kebenaran, lalu mereka mengerti dengan bahasa mereka, mereka paham, lalu mereka sadar, lalu dia mengakui, membawa jiwa ini menyembah kepada Allah, memenangkan jiwa. Ada Allah tengah-tengah mereka. Ada Allah tengah-tengah mereka, ya. Artinya apa? Mereka mengerti. Bangsa Israel, ada orang asing berkata mengenai kebenaran firman Tuhan disampaikan, karena asing mereka tidak mengerti. Sesungguhnya Allah tidak ada pada mereka. Allah meninggalkan mereka. Tapi ketika bernubuat, Allah ada di tengah-tengah mereka. Karena bernubuat membuat orang mengerti akan kebenaran dan mengenal Allah. Mengenal firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan kepada mereka, lalu mereka mengerti. Artinya Tuhan ada di dalam persekutuan itu. Ini hal yang penting yang harus kita pikirkan baik-baik. Jangan sampai kita sebagai jemaat awam, kita pun terpesona, yang sampai hari ini masih ada orang terpesona dengan bahasa roh. Sekalipun tidak ngerti, biarin saja gitu ya. Nggak ngerti.
Percuma Anda beribadah di dalam perkumpulan yang mungkin terjadi fenomena ya, ada berbahasa-bahasa demikian ya. Tapi sebenarnya itu hanya fata morgana saja. Sampai saat ini ada orang yang demikian, kering. Mereka nggak dibangun sebenarnya. Justru Allah meninggalkan orang-orang seperti itu. Bayangkan ya, sama seperti bangsa Israel pada waktu dikutip di dalam Nabi Yesaya oleh Rasul Paulus. Maka kita harus kembali berpikir jernih di dalam meresponi, memahami karunia-karunia roh yang diberikan. Salah satu emang ada bahasa roh, ya. Kita harus akui dan saya mengakui hal itu dan saya respect. Kalau orang bahasa roh silakan, tapi ada aturannya. Tapi kalau Anda dan saya iman semakin tumbuh, Anda nggak akan bicara oek-oek lagi, ya, karena Anda sudah dewasa. Kalau Anda dewasa, terus ngomongnya masih oe-oe, saya rasa itu nggak normal gitu ya. Saya rasa orang ada pertumbuhan yang salah ya. Kalau anak Anda, bayi, oe-oe masih wajar karena bertumbuh, belum ngerti. Makin dewasa, makin ngerti. Kita ajarkan dia untuk bicara, mamam, mama, papa ya, memanggil, memahami sesuatu, kita tahu dia itu artinya apa, lalu dia pakai, lalu dia coba untuk belajar berbahasa yang akhirnya dia ngerti, saya ngerti, dan itu akhirnya nyambung dan akhirnya terjadi pendewasaan dalam pemikirannya, dia tahu harus seperti apa, maka dia nggak akan bicara oe-oe. Ya, kalau masih oe-oe, mungkin pertumbuhannya ini ada masalah berarti. Kalau sampai hari ini Anda dan saya sudah lama ikut Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, bahkan mungkin pengerja Tuhan, atau mungkin Anda adalah orang yang dipakai Tuhan untuk pelayanan mimbar. Tapi kalau sampai hari ini kebenaran firman Tuhan kita masih receh, kita harus pertanyakan lagi gitu ya. Kalau kita lebih sukanya oe-oe tadi gitu ya, dibanding kita mau bahas firman Tuhan dan mendalami firman Tuhan gitu ya. Kita harus pikir baik, apakah kita sesungguhnya mengalami pertumbuhan yang sebagaimana mestinya, atau kita mengalami satu pertumbuhan sebenarnya ada kesalahan di dalam pertumbuhan kita. Jangan-jangan kita sedang sakit gitu ya, sama seperti anak gitu ya. Harusnya udah bisa berbahasa nih, harusnya bisa ngomong bukan oe-oe doang nih, tapi lambat bicara. Nah, itu ada satu kesalahan atau ada satu yang justru sakit ya, sakit tertentu sehingga kita tahu bahwa anak tersebut mengalami kesalahan dalam pertumbuhan, justru tandanya. Ya, saya berharap kita makin dewasa, makin mengincar yang namanya selalu Rasul Paulus membandingkan bahasa roh dengan bernubuat. Ya, Rasul Paulus menekankan pada bernubuat karena engkau akan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka karunia roh atau hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu dicurahkan agar gitu ya, para rasul diberikan kemampuan untuk bisa membawa jiwa-jiwa mengerti kebenaran firman Tuhan, lalu diberi kemampuan untuk bisa orang mengerti apa yang disampaikan oleh rasul, para rasul, supaya mereka mengenal Allah. Ya. Jadi jangan sampai yang sesungguhnya tujuan ini gitu ya, justru tidak tercapai oleh karena salah mengerti karunia bahasa roh tadi. Karena dipakai untuk justru tidak mengerti. Jadi kalau bahasa roh dipakai membuat orang tidak mengerti, berarti jangan-jangan ini gitu ya, bahasa roh seperti apa? Kita patut pertanyakan ya. Jangan pernah tergiur gitu kan dengan sebuah pesona gitu ya. Tidak ada hubungannya gitu ya. Orang berbahasa roh jauh lebih baik, justru tanda bukan untuk orang beriman. Rasul Paulus ingatkan dengan keras, memberikan satu pengertian supaya clear, jangan lagi tertipu. Dan saya berharap pada malam hari ini pengertian yang mungkin bukan baru, tapi mungkin juga baru bagi teman-teman yang lain, dan juga mungkin menyegarkan kita kembali, harus kita ingat gitu ya. Kalau saya sudah dewasa rohani, maka saya akan berkata-kata, berbahasa yang dimengerti. Lalu saya akan mendengarkan dengan bahasa yang dimengerti, yaitu mau mendengar kebenaran firman Tuhan, supaya saya mengerti kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus kita incar. Karena seperti benih yang
berakar, mencari unsur hara. Maka kita berakar di dalam ketika kita merenungkan firman Tuhan, menyelidikinya, makin berakar. Maka iman kita makin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, saya sudahi malam hari ini. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan pada malam hari ini buat setiap kami. Sehingga malam hari ini kami menerima anugerah pada Tuhan untuk kami boleh semakin hari mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan semua jiwa-jiwa dalam tangan Tuhan untuk diberkati oleh Allah sendiri. Oleh perkataan-Mu yang hidup itu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.